Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulia Harmayar Lisida Butar, NIM 180902052. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang usia lanjut di Indonesia. Lansia atau lanjut usia merupakan siklus yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Berbicara tentang lansia, menurut WHO, usia lanjut dibagi atas 4. Yang pertama itu adalah usia pertengahan, di mana dimulai dari usia 45 sampai 59 tahun. Yang kedua itu lanjut usia, yang dimulai dari usia 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga, lanjut usia tua, yang dimulai dari 75 sampai 90 tahun. Yang keempat itu usia sangat tua, di atas dari usia 90 tahun. Di Indonesia, lansia atau lanjut usia adalah usia 60 tahun ke atas. Hal itu dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia pada Bab 1 Pasal 1 Ayat yang kedua. Di mana di dalamnya juga terdapat ketentuan umum, yaitu dengan lansia yang dibagi atas dua. Yang pertama itu lansia potensial, di mana lansia yang masih dapat melakukan pekerjaan atau melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan yang kedua yaitu lansia yang tidak potensial, di mana lansia yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga membutuhkan pertolongan orang lain. Berdasarkan data BPS, menurut Menteri Kesehatan bahwa saat ini jumlah lansia di Indonesia sekitar 21,7 jiwa orang, di mana sekitar 10% dari jumlah penduduk Indonesia, dan diprediksikan di tahun 2025 akan meningkat sebesar 33,8 jiwa orang, sekitar 11,8%. Kutip dari CNN Indonesia, dalam hasil sebuah wawancara dokter ahli dalam penuaan, dikatakan bahwa tantangan yang dihadapi lansia Indonesia itu diantaranya yang pertama itu penyakit. Sistem imun yang semakin merendah atau semakin menurun mengakibatkan lansia rentan terkena penyakit, baik menular maupun tidak menular, seperti stroke, diabetes, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu resiko malpraktik untuk lansia, mengingat karena penyakit yang banyak diderita oleh lansia dan sulit untuk ditangani, sehingga menyebabkan sering terjadinya malpraktik. Yang ketiga yaitu dengan kurangnya potensi dari lansia mengakibatkan sering terjadinya kekerasan pada lansia, di mana seperti orang tua yang tidak terurus atau diterlantarkan. Berikutnya yaitu pada pelayanan untuk lansia, di mana pelayanan lansia selama ini belum maksimal. Tercatat di Indonesia bahwa terdapat 88 rumah sakit yang memiliki layanan khusus lansia, dan konsultan geriatrik baru berjumlah 70 orang. Indonesia sendiri akan menuju pada populasi lansia, di mana atas dasar dari hasil analisis pada tahun 2010 totalnya penduduk lansia di Indonesia sekitar 18,1 juta jiwa, sekitar 7,6% dari populasi Indonesia. Sedangkan hasil dari prediksi untuk tahun 2025, jumlah populasi Indonesia akan meningkat sekitar 11,8%. Pada tahun 2035 diprediksikan bahwa total penduduk lansia akan mencapai 48,2 juta jiwa, sekitar 15,8% dari total populasi Indonesia. Berdasarkan data tahun BPS 2015, total jumlah penduduk lansia di Indonesia itu sekitar 22,1 juta jiwa orang, di mana 67% atau sekitar 14,7 juta jiwa tidak terlantar, 23% atau sekitar 5,1 juta jiwa orang hampir terlantar, dan 10% atau 2,1 juta jiwa orang terlantar.
Sebagaimana yang dapat kita lihat pada gambar ini, persebaran penduduk lansia di Indonesia menurut tipe daerah masih didominasi oleh lansia yang tinggal di daerah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan, yaitu sekitar 52,95% dibandingkan 47,05%. Selain itu, perbandingan persentase yang tidak jauh berbeda juga tampak pada jenis kelamin lansia, dengan lansia berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan lansia laki-laki, yaitu sekitar 52,29% berbanding dengan 47,71%. Selanjutnya, jika dilihat dari kelompok umur, persentase lansia di Indonesia sebagian besar diisi oleh lansia muda, yaitu kelompok umur 60-69 tahun dengan persentase 64,29%. Diikuti lansia madya yaitu kelompok umur 70-79 tahun sebesar 27,23%, dan yang terakhir yaitu lansia tua kelompok umur 80-90 tahun sebesar 8,49%. Selanjutnya, persebaran lansia berdasarkan provinsi di Indonesia. Pada gambar ini jelas terlihat bahwa terdapat 6 provinsi yang telah memasuki fase struktur penduduk tua, yakni persentase penduduk lansia telah berada di atas 10%. Keenam provinsi tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta 14,71%, Jawa Tengah 13,81%, Jawa Timur 13,38%, Bali 11,58%, Sulawesi Utara 11,51%, dan Sumatera Barat yaitu 10,07%. Selanjutnya, kita akan membahas persentase penduduk lansia yang menjadi kepala rumah tangga di Indonesia. Pada gambar ini terlihat bahwa persentase lansia yang menjadi kepala rumah tangga sebanyak 62,28%. Dari persentase tersebut menunjukkan bahwa 6 dari 10 lansia di Indonesia masih terbebani tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu, jika dilihat dari gender, terdapat 35,81% lansia perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan bahwa tingginya angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan tingginya angka harapan hidup laki-laki. Berikut fakta yang harus kita tahu tentang lansia di Indonesia. Pada tahun 1950, jumlah lansia di Indonesia sekitar 4,9 juta, yang diprediksikan akan menjadi 37,6 juta pada tahun 2050. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah lansia di Indonesia itu sekitar 21,5 juta jiwa, sekitar 8,43% dari total penduduk Indonesia. Selanjutnya, fakta yang harus kita ketahui tentang lansia di Indonesia yaitu angka harapan hidup yang semakin meningkat, di mana 52,2 tahun di tahun 1980 menjadi 70,1 tahun pada tahun 2010 sampai 2015. Fakta berikutnya yaitu rendahnya jaminan kesehatan di Indonesia, di mana sekitar 11,7 juta lansia atau 54,58% tidak memiliki jaminan kesehatan. Selanjutnya, fakta berikutnya yaitu di tahun 2014 jumlah lansia mencapai 20,24 juta jiwa atau setara dengan 8,5% di seluruh penduduk Indonesia. Selanjutnya, lansia kategori rawan terlantar di Indonesia sendiri ada sekitar 4,6 juta jiwa. Kemudian, lansia yang berstatus terlantar ada sebanyak 2,8 juta jiwa. Fakta lansia berikutnya yaitu sekitar 9,66% lansia itu tinggal sendiri dan harus memenuhi kebutuhan makan, kesehatan, dan sosial secara mandiri. Selanjutnya, fakta lansia di Indonesia yaitu dengan jumlah rumah tangga lansia sebesar 16,8 juta atau sekitar 24,50% dari seluruh rumah tangga di Indonesia. Berbicara rumah tangga, fakta lansia Indonesia selanjutnya yaitu ada sekitar 46,33% lansia tinggal di rumah tangga dengan status ekonomi rendah dan hanya ada 16,13% lansia dengan status ekonomi rumah tangga yang tinggi.
Berikutnya, ada sekitar 5,51 lansia tinggal di rumah tidak layak huni dan 11,98 lansia menempati rumah hampir tidak layak huni. Kemudian, fakta selanjutnya yaitu rumah tangga lansia yang telah memiliki jaminan sosial di Indonesia hanya sekitar 6,66%. Mayoritasnya adalah jaminan pensiun, sementara yang memiliki jaminan kesehatan sebesar 52,75%. Fakta terakhir yang harus kita ketahui tentang lansia di Indonesia yaitu nilai resiko ketergantungan lansia sebesar 12,71, menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 13 orang lansia. Berikut informasi untuk lansia Indonesia dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam mewujudkan lanjut usia sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bantuan bertujuan lanjut usia, di mana bantuan untuk lanjut usia miskin dalam rumah tangga miskin non-keluarga dalam bentuk non-tunai, terapi, dan dukungan keluarga. Yang kedua yaitu tujuan bantuan, di mana yang pertama meningkatkan pemenuhan hak hidup layak lanjut usia tidak potensial. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab sosial keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kapabilitas sosial lanjut usia tidak potensial. Selanjutnya yaitu ketetapan yang ketiga yaitu kriteria penerima bantuan lansia. Yang pertama, berusia 60 tahun ke atas. Yang kedua, tinggal sendiri atau bersama pasangan lansia di rumah tangga yang sama. Yang ketiga, tidak potensial. Yang keempat, bukan penerima PKH atau program keluarga harapan. Yang kelima, miskin dan tidak mampu. Yang terakhir yaitu memiliki wali penanggung jawab lanjut usia. Berikut informasi 11 hal yang harus diperhatikan oleh lansia Indonesia. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, yaitu melakukan olahraga ringan setiap hari guna meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga, mengembangkan hobi sesuai dengan kemampuan guna meningkatkan aktivitas lansia untuk mengurangi rasa bosan. Yang keempat, tetap bergairah dan memelihara keharmonisan. Selanjutnya yang kelima, meningkatkan hubungan silaturahmi dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Kemudian yang keenam ialah tidak merokok dan menghindari minuman beralkohol. Selanjutnya yang ketujuh, mau menerima keadaan sabar dan optimis serta peningkatan rasa percaya diri. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan oleh lansia di Indonesia yaitu pilih makanan yang bergizi, makanan yang sesuai kebutuhan serta cukup. Yang kesembilan, memeriksa kesehatan, termasuk kesehatan gigi secara teratur. Kemudian yang selanjutnya, minum obat sesuai dengan anjuran dokter atau petugas kesehatan. Yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan intelektual atau mengasah otak dari lansia. Langsung tilik kilo, tilik wajah. Ini mau pulang kampung aja kok mas. Pinginnya buka angkringan atau gas kan karena saya sudah sepuh sekali. Jaga diri dalam kesehatan, terus dalam lingkungan. Siapapun jangan seperti lansia yang di dunia ini jangan merasa dikucilkan ya. Kita sama-sama berjuang untuk menanggulangi penyakit ini, tapi kita sama-sama untuk bekerja mencari nafkah. Kita kalau takut kita lari kemana? Nah, kita malah ketakutan itu nanti akhirnya timbulnya kita malah stres. Semangat aja hidup ini ya. Hadapin aja. Kan nanti kan pasti ada jalannya, ada masanya gitu loh mas. Untuk istilahnya kembali normal seperti biasa.
Baiklah, sekian informasi yang boleh saya sampaikan tentang lansia di Indonesia, di mana ada di dalamnya informasi-informasi, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang saya perbuat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.